Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaga setiap isi yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Lafaz-lafaznya, ya, hurufnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan ada yang berusaha untuk membuat makar, untuk merubah, untuk menambah, untuk mengurangi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan hamba-hambanya untuk mengoreksinya, untuk membenarkannya. Ya, kita sering mendapatkan kabar berita bahwa ada percetakan Al-Qur'an yang salah huruf, ya, atau nambah atau macam-macam kesalahan-kesalahan langsung dikoreksi oleh kaum muslimin, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengutus mereka. Ini adalah salah satu asbab daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga Al-Qur'anul Karim. Dijaga huruf-hurufnya dari yang namanya perubahan, penambahan ataupun pengurangan. Ya. Bagaimana dengan kitab yang lain? Kitab yang lain tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi diserahkan kepada ulama-ulama untuk menjaganya. Ya. Sehingga hasilnya akan berbeda. Ya, apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijaga oleh para ulama-ulama. Ya, yang dijaga para ulama sepanjang hidup mereka, selama mereka mendapatkan hidayah, ya tetap benar kitabnya lurus. Tetapi lama kelamaan muncullah ulama-ulama ulama-ulama yang jelek yang merubah, ya, menambah-nambah, dan mereka mengklaim ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Qur'an sejak dulu sampai sekarang tidak berubah sama sekali. Ya. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Teks-teksnya semua sama. Ya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsirnya, beliau menceritakan satu kisah pada masa Khalifah Al-Ma'mun, di mana pada saat itu, ya, sang khalifah sedang mengadakan majelis pertemuan, dan dilihat pada saat itu ada seseorang yang wajahnya tampan, pakaiannya bagus, bahasanya tertata, ya, bagus, ya, tertata rapih dalam ngomongnya. Ini bukan orang biasa, ini orang cerdas, orang pintar nih pas ini. Ketika selesai bermajlis, didatangi dia oleh sang khalifah. Bani Israel, ya, ketahuan tanda-tandanya mungkin, ya. Naam, ya. Masuk Islamlah, ya. Kata sang khalifah, nanti saya akan berikan ini dan itu. Sang khalifah memberikan janji-janji kepada Bani Israel tadi itu. Maka dijawab oleh dia itu, ini adalah agamaku dan agama bapakku. Jadi nggak mungkin, ya, pindah agama. Ya. Maka selesailah itu, maka bubar dan pulang masing-masing. Ya. Setahun berikutnya Bani Israel itu ikut lagi di dalam majelis itu, ya. Tapi bedanya pada saat itu dia sudah masuk Islam. Bahkan dia sudah bisa menjelaskan tentang perkara-perkara agama dengan bagus. Maka sang khalifah pun bertanya, kamu kan yang waktu itu bertemu dengan kita? Ya, benar, ya. Gimana caranya bisa masuk Islam itu gimana? Padahal dulu ditawarkan dengan janji-janji, ya, tapi kamu menolak. Ya. Apa jawab dia? Dulu sepulang dari majelis tahun kemarin itu, saya membuat penelitian, eksperimen, ya, untuk 3 agama, kata dia. Yang pertama agama Yahudi, Nasrani, kemudian agama Islam. Ya. Dari kitab-kitabnya, ya. Kemudian dia menyalin kitab Taurat, ya, kitab Taurat disalin menjadi 3. Demikian juga Injil dan juga Al-Quran. Dibagi 3, disalin 3. Semuanya ditambah dan ada juga yang dikurangi dari salinan-salinan itu. Ya, kitab Taurat dia tambahin, ada juga yang dikurangi. Ya. Terus sampai 3 salinan itu semuanya acak-acakan itu. Ya.
Tapi tentunya dibuat nggak perubahannya nggak drastis, ya. Tapi ditambah, ada yang dikurangi sedikit-sedikit. Kitab Taurat salinannya dia itu, ya, jual kepada sinagog, ya, tempat peribadahannya orang-orang Yahudi, ya. Mereka baca dan mereka beli itu tiga-tiganya, 3 salinan itu kepada gereja, ya. Kitab Injilnya itu mereka baca dan mereka beli tiga-tiganya, ya. Tapi ketika diberikan kepada penerbit Al-Quranul Karim, maka mereka membacanya lantas membuangnya itu dan gak mau membelinya, ya. Kenapa? Dia tahu bahwa Al-Quran ini terdapat banyak sekali perubahan, ada yang dikurangi dan ada yang ditambah. Maka Bani Israil tadi itu mengatakan, dari situ saya sadar bahwa Al-Quranul Karim mahfuz, terjaga, ya, dari yang namanya kesalahan. Gak akan ada yang bisa menambah ataupun mengurangi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan utusannya untuk memperbaikinya, ya. Kemudian dari situlah saya masuk ke dalam agama Islam yang mulia ini, ya. Ini Masya Allah, ya, penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quranul Karim ini.